Oke, baik ya. Ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah hadir di mata kuliah kita, metodologi penelitian, yang sebelumnya beberapa hari atau sudah berapa minggu kita tertunda. Nah, ini baru sempat, ini sembari saya untuk melengkapi pelatihan saya. Semoga di akhir perkuliahan ini mungkin teman-teman dapat menyusun sebuah strategi atau membuat sebuah rujukan laporan, salah satunya seperti proposal atau seperti karya ilmiah. Oke, di sini pemaparan awal yaitu adalah outline-nya, ada pengantar penelitian. Nanti ini ada beberapa tahapan. Ada tahapan penelitian, masalah penelitian, literatur review, struktur penulisan, kesalahan penulisan, metode eksperimen, dan pengujian. Nah, tentunya di sini saya akan bimbing. Jadi teman-teman kira-kira target untuk di metodologi penelitian ini output luarannya apakah membuat sebuah laporan atau berbentuk sebuah karya ilmiah. Nah, ada 8 materi, tapi yang pertama ini saya akan membawakan pengantar penelitiannya. Nah, untuk penelitian penilaiannya tetap kehadiran 10%, untuk tugas 40. Nah, ini sembari di pertemuan yang berikutnya karena kita sudah terhalang beberapa minggu, ada beberapa pertemuan. Nah, untuk UAS tentunya ada 50%, itu adalah salah satu contoh baku yang nantinya di akhir benar-benar kalian membuat sebuah laporan ya. Jadi ada judul, latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Oke, di pengantar penelitian, jadi ada beberapa definisi. Nah, ini definisi yang memang siklusnya untuk di bidang teknik informatika, ya. Definisian research, misalnya atau research, yaitu kembali atau to search, mencari, ya. Jadi kembali untuk mencari sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk khalayak umum atau bisa juga dimanfaatkan untuk yang membutuhkan. Nah, dari Prof. Jainal Ahasibuan 2007, penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah melalui prosedur maupun aturan yang berlaku. Nah, ini dari rujukan oleh Prof. Jainal Ahasibuan yang sudah berjibaku di bagian teknik atau metode penelitian di dalam bidang teknik informatika maupun sistem informasi. Nah, ada juga definisi oleh Saf et al. 2002, seeking through methodological process to add to one's own body knowledge and to that of other by the discovery of non-trivial facts and insight. Ya, jadi ada beberapa term di sini, ya. Jadi dikatakan, jadi ada metode itu berupa proses, ya. Ada juga metode berupa proses yang tentunya memuatkan teknik maupun bagaimana penelitian itu akan dilakukan oleh peneliti. Ya, katakan kita masih peneliti pemula atau masih awal. Nah, sekiranya nanti mungkin teman-teman sekarang sudah ada judul ya, atau sudah ada berpikir oh judulnya nanti seperti ini, mau dibuatkan seperti ini. Ya, jadi ada beberapa metodika prosesnya. Ya, tentunya memiliki berperan penting adalah
kuatkan di bagian teorinya dalam sebuah metode, yaitu ada metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Nah, kalau karakter peneliti, ya ini karena baru dasar, jadi karakter peneliti itu boleh salah. Salah dalam hal hipotesis, salah analisis, salah pengujian hipotesis, maupun sebagainya. Karena yang namanya meneliti tetap ada aturannya, yang sepertinya kita jalankan sebagaimana mestinya, misalkan di bagian bidang teknik informatika atau iptek, atau di bidang pertanian, bahkan di bidang yang lain. Nah, mungkin sembari berjalannya waktu, penelitian ini terdapat kekeliruan dalam hal menganalisis. Nah, di satu sisi kita bisa melihat itu di bagian akhir, yaitu di bagian sarannya, ya. Jadi nanti ketika teman-teman kalau misalnya ada tugas, coba cari beberapa referensi jurnal. Nah, kalau kita sudah dapat nih referensi jurnal, apa yang pertama kali yang harus kita baca? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Kalau misalkan kita punya jurnal, nah kira-kira pertama kali yang kita baca itu apa? Intinya itu Pak ya, inti permasalahan. Ya, kira-kira apa yang perlu kalian baca? Kalau kalian udah ketemu nih satu jurnal yang berbahasa Indonesia, saya ambil contoh. Nah, yang pertama kali yang kita baca itu apa? Abstraknya Pak. Judul Pak ya, tentang apa jurnal itu gitu Pak. Habis itu baru permasalahannya gitu Pak. Oke, terus yang lain, teman yang lain? Oke, mungkin masih ragu-ragu, mungkin belum paham sama sekali. Nah, jadi saya ambil contoh, misalnya yang pertama kali ketika kalian menemukan sebuah jurnal, tentunya pertama adalah di judul ya. Biasanya judul nih, kira-kira di bagian sistem pakar dalam diagnosis penyakit tanaman misalnya. Mungkin ada yang sebidang bagian itu, kalian paham bagian sistem pakar, maka yang dicari itu yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Setelah itu, jangan dibacakan semuanya. Tentunya pelajari dulu abstraknya, ya. Jadi ada kriteria abstrak itu di satu sisi adalah rumusan penyampaian akhir. Nah, targetnya apa sih luaran di abstrak itu? Kalau menurut kita itu baik, tepat dalam jurnalnya, maka boleh kita akuisi jurnalnya itu, boleh kita kutip, ya. Misalkan kalian punya analisis yang berbeda, nah barulah ditentukan oleh jurnal-jurnal yang berkaitan. Nah, di satu sisi tapi peneliti tidak boleh bohong atau menipu dalam hal mempermainkan data, manipulasi hasil pengolahan statistik dan sebagainya. Jadi misalnya nih kalian ada yang mirip tapi kalian caplok atau kalian contohkan itu sama persis. Nah, ya, itu yang tidak boleh. Yang harus dikalkulasikan itu ya misalnya tekniknya yang diubah, setelah itu perhitungannya ditambahkan. Misalnya ada perhitungannya yang sekian persen, nah mungkin kalian meningkatkan akurasinya meningkat berapa persen lagi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dasar penelitian yaitu memecahkan permasalahan yang dihadapi, adanya menguji, mengembangkan, dan menemukan teori atau metode. Ya. Jadi tujuan dasar itu adalah memecahkan permasalahannya. Nah, kalau teman-teman sudah paham di bagian dalam hal katakan kalian bisa membuat sebuah sistem atau aplikasi. Nah, aplikasi itu supaya tidak supaya bermanfaat, ya dilakukanlah sebuah penulisan. Nah, mungkin di sini sedikit capek. Karena apa? Yang namanya metode penelitian itu memang mau tidak mau harus membaca, ya. Jadi apapun itu cerita tetap harus dibaca. Nah,
Judul itu boleh saja berbeda, katakan ada satu masalah judulnya berbeda. Nah, satu masalah dengan masalah yang sama, misalkan dalam hal penyakit tanaman atau tumbuhan. Misalkan untuk mau mengklasifikasi daun, misalnya daun kopi kah atau daun yang lain sebagainya, atau deteksi warna untuk buah tomat. Nah, misalnya kalian ada pemecahan masalah yang berbeda. Nah, itu yang perlu diuji. Nah, ada pengujiannya, ada pengembangannya, dan menemukan sebuah teori yang relevan atau sebuah metodenya. Nah, ada satu konsep penelitian ya. Jadi jangan berpikir membangun software atau sistem itu bukan tujuan utama dari penelitian itu ya. Jadi diingatkan, membangun sebuah aplikasi atau software maupun apapun itu bukanlah sebuah tujuan utamanya. Yang menjadi dasarnya apa? Tentunya ada pengujian, pengembangan, dan menemukan teori tujuan utama penelitian. Nah, itu yang harus ditentukan. Nah, selanjutnya mengembangkan dan menemukan teori yang disebut dengan kontribusi pengetahuan. Nah, di satu sisi kalian punya peningkatan tentang kriteria kepegawaian misalnya dengan metode AHP atau dengan metode Fuzzy Mamdani. Nah, itu salah satu metode-metode yang untuk diterapkan dalam karya ilmiah maupun proposal. Ya. Jadi ada luarannya itu ya benar-benar yang teman-teman cari. Misalnya ada kontribusinya. Apa sih kontribusi dari hasil penelitian yang kalian kerjakan? Nah, setelah itu kontribusi ke masyarakat ya. Tentunya tidak secara langsung itu dapat diukur karena itu bukan dimasukkan ke tujuan, tapi manfaatnya. Nah, misalkan kalian membuat sebuah rujukan ini hasilnya untuk siapa? Untuk masyarakat kah? Misalkan kriteria penerapan dalam penanganan pupuk misalnya. Nah, kalau ada berkaitan dengan pupuk, itu pasti ada dengan masyarakat. Misalkan di satu tempat di kawasan di desa, misalkan di situ untuk mau penerapan pupuk untuk di perkebunan misalnya. Nah, ada kontribusinya, ada kontribusi di masyarakat, tetapi itu sebagai manfaat penelitiannya, ya. Jadi nanti di pertemuan kelas, insya Allah nanti sudah normal kembali. Jadi di situ nanti kita jelaskan, ya, kita praktikkan sedikit bagaimana ketika kalian membuat sebuah tulisan yang benar-benar murni dengan kalimat kalian sendiri, ya. Tapi di sini mau tidak mau memang harus membaca. Jadi konsepnya itu dalam mata kuliah metode penelitian ini mau membaca. Nah, oke. Klasifikasi penelitian. Nah, di klasifikasi itu terbagi 3. Yang pertama adanya pendekatan, ya. Slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, slide-nya nggak jalan? Ya, Pak. Sudah sampai mana nih? Masih dari awal, Pak. Sudah, Pak. Oh, kenapa nggak dikonfirmasi? Kira dari jaringanku, Pak. Kadang dari jaringan ya. Ya, Pak. Pikir dari jaringan tadi, Pak. Sebentar. Jangan lupa di presensi ya dulu di chat. Ini sembari saya coba share screen lagi.
Nah, kalau ini muncul nggak? Muncul Pak. Halaman pertama man yang muncul, Pak. Halaman pertama. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi untuk penerapan outline yang pertama adalah pengantar penelitian, terus tahapan penelitian, masalah penelitian, literature review, struktur penulisan. Nah, ini nanti insya Allah sudah ada materinya, segera nanti atau di pertemuan di hari Selasa. Kalau tidak ada halangan, semoga saya bisa masuk. Nah, ini nanti saya berikan terus materinya, ada 8 materi. Karena kan kita ada pertemuannya 1 sampai 15 karena 16-nya UAS. Nah, di situ tinggal dipelajari dulu ya. Jadi kalian baca-baca nanti. Nah, sembari mereview kembali kira-kira apa saja sih tahapan-tahapan dalam penerapan penelitian. Nah, ini nampak ya slide ketiga? Nampak Pak. Oke, Nampak Pak. ya, terima kasih. Nah, untuk kehadiran jangan lupa diisi presensinya. Ini kehadiran yang masih baku ya, 10%. Tapi udah saya anggap nanti sudah saya presensikan hadir semua karena ada beberapa pertemuan yang sudah lewat ya. Jadi tidak masalah. Jadi boleh kita kebutkan sedikit ya sebelum target UAS selesai. Oke. Ya. Nah, pengantar penelitian di dalamnya ada definisi penelitian. Nah, oke, ini kan secara rujukannya ya, dari Prof. Zainal Ahasibuan 2007. Nah, kalau dari teman-teman penelitian itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari Yuli. Cara untuk meneliti sesuatu itu, Pak, biar mengetahui sesuatu gitu, Pak ya. Cara untuk mengetahui sesuatu. Ini dengan siapa nih? Hamdi Abdullah, Pak. Oke, Hamdi ya. Saya tulis dulu Hamdi Abdullah. Kayak anu tuh Pak, kayak pengumpulan data gitu Pak. Pengumpulan data. Pengumpulan data itu banyak. Pengumpulan data yang bagaimana? Ini yang masih dasar nih. Maksudnya penelitian itu yang menurut teman-teman itu apa? Tadi Kurnia. Pengumpulan data. Oke, ada lagi? Lumayan kan, jadi dapat poin. Ya, dari 37 peserta yang hadir 10 ya. 10 atau 12 orang ya. Saya nggak tahu ini mungkin teman-temannya pada sibuk kah atau bagaimana. Ada 11 peserta ya. 11 peserta nih dari 37. Oke, ada lagi yang lain? Penelitian itu apa? Oke ya, jadi penelitian itu tentunya adalah suatu proses ya. Mencari sesuatu yang sistematis, tentunya ada beberapa permasalahan di awal. Jadi akan kita kaji lagi. Nah, misalkan saya tadi ambil contoh sistem pakar dalam diagnosis penyakit tanaman. Nah, kan tanaman ini sangat banyak. Mungkin kalian yang akan kalian teliti itu beraneka ragam. Tidak harus semua ya. Misalnya kalian yang satu sisi mau mendiagnosis penyakitnya, katakan dari pertumbuhan tanaman itu. Nah, kira-kira penyakitnya karena apa? Nah, terus kalian akan mau menganalisis bagian yang mau diteliti adalah daunnya. Nah, bagian daunnya. Ya, kira-kira di daun itu yang mau kalian teliti apa? Nah, jadi ada sesuatu yang harus dicapai ya. Jadi output luarannya itu harus dicapai. Nah, jadi di sini kalian nantinya akan dilatih untuk menulis ya. Nah, jadi siap-siap. Jadi bukan sekedar copy paste dari jurnal orang gitu ya. Tapi harus betul-betul dibaca dulu. Setelah dibaca, dipahami ya. Dipahami. Setelah dipahami, barulah kita bisa membuat tulisan yang bermanfaat.
Oke, ini sudah masuk sekitar 17 peserta. Ya, terima kasihlah waktunya sudah hadir. Saya beri apresiasi. Oke. Tadi kita lanjut di bagian tujuan dasar penelitian ya. Tujuan dasar penelitian tentunya kita memiliki pemecahan permasalahan yang dihadapi, sama seperti tadi Hamdi dengan Kurnia sudah menjawab. Memecahkan suatu permasalahan, setelah itu menguji, mengembangkan dan menemukan teori atau sebuah metode ya. Metode maupun secara teknisnya metodenya, kalau di penelitian itu ada metode kualitatif dan kuantitatif. Oke, ini untuk teman-teman yang lain. Apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Yang sudah menjawab tidak usah lagi. Apa perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif? Silahkan di raise hand atau langsung terus menjawab. Sebutkan nama. Saya Pak, Rena. Oke, ya Rena. Apa perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif? Kalau penelitian kualitatif itu Pak kan penelitian dengan metode yang bersifat induktif dan objektif Pak. Kalau kuantitatif Pak kan itu dikatakan sebagai metode tradisional karena popularitasnya sudah cukup lama. Metode penelitian kuantitatif ini berlandaskan filsafat positivisme sehingga disebut dengan metode positivistik, Pak. Oh, itu kamu cari di Google ya? Iya, Pak. Ya, nggak ada masalah sih. Oke, mungkin Halimah ada yang mau jawab? Kan lumayan dapat nilai tambahan. Apa perbedaan? Asiwa. Siapa? Asiwa. Oke, Asiwa. Ya, gimana Asiwa? Yang mana Pak kan di sini metode penelitian kuantitatif adalah dapat mengetahui hal dasarnya. Bentar Pak. Terus? Untuk metode penelitian kuantitatif dijelaskan metode kualitatif. Bentar Pak. Kuantitatif dan kualitatif. Kalau metode penelitian kuantitatif tidak perlu menggunakan hipotesis, Pak. Tidak bisa menggunakan hipotesis. Pak. Ya, terima kasih lah. Sudah. Pak, ini ada simpelnya, Pak. Lebih simpel. Ya, enggak. Yang lain lagi. Jangan yang sudah kan udah. Kan udah 4 orang nih yang jawab. Siapa lagi? Ya, Pak. Siapa? Halimah. Oke. Gimana Halimah? Metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif, gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Nanti saya kasih di beberapa materi, saya tanya lagi. Oke, sudah cukup 5 orang. Nanti lagi saya buka. Oke, berarti kira-kira teman-teman sudah ada yang mulai paham ya. Jadi sudah mulai terbuka. Kira-kira nanti dengan adanya judul yang akan kalian buat atau kalian cari referensinya di beberapa jurnal yang terkait. Nah, kira-kira nanti analisisnya mau dibuat apa ya. Terus teknik penelitiannya bagaimana. Setelah itu metodenya apa yang mau digunakan. Kalau misalkan saya ambil contoh tentang populasi masyarakat dalam melihat objek wisata di Kota Takimon. Nah, kalau itu menggunakan metode apa? Itu kuantitatif, Pak, karena kualitatif objek, Pak, kan? Berlandaskan objek. Karena di situ ada populasi. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif Pak, karena kalau kita menggunakan masyarakat, kalau kayak tujuan wisata tadi kita biasanya ngadain kuesioner kan gitu Pak kan? Ya. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih jawabannya.
Jadi kalau dia ada yang menyatakan populasi, berarti kita harus menentukan sebuah perhitungan, ya kan? Jadi ada nilai bakunya. Nah, kalau dia tidak pakai perhitungan tadi, Dia kualitatif, Pak, kalau nggak perhitungan. kalau nggak perhitungan kualitatif. Karena bersifat objektif, Pak. Oke, boleh dikasih contohnya Contoh, untuk metode kualitatif. Contohnya kayak Pantimonya aja Pak. Pantimonya tuh punya objek yang bagus view-nya gitu Pak. Jadi secara naratif dia bisalah dijelasin tentang keindahan alamnya gitu Pak. Ada pantainya gitu sedikit gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut. Berarti sudah mulai ada teman-teman yang sudah mulai paham ya. Nah, ini tadi kita terakhir di sini. Nah, terakhirnya tadi ada konsep atau ingat konsep penelitian ya. Jangan terus berpikir membangun sebuah tools atau software maupun sistem informasi ya. Itu bukanlah sebuah tujuan utama dalam penelitian. Nah, tentunya dalam meneliti yang harus diutamakan itu adanya pengujian ya. Pengujian, pengembangan, dan menemukan beberapa teori. Ya, kalau kita tidak bisa dalam menemukan teori, paling tidak kita paham dengan teori A dan teori B. Misalnya, apa sih perbedaan dengan Faji Mamdani misalnya dengan faji-faji yang lain, ya kan? Terus ada metode AHP misalnya. Dan ada beberapa metode yang standar, kan? Nah, setelah itu mengembangkan dan menemukan teori, ya, itu disebut dengan kontribusi pengetahuannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah meneliti dengan adanya diagnosis penyakit misalnya, atau analisis gizi buruk terhadap balita, ya, jadi itu boleh kalian masukkan kontribusi pengetahuannya. Apa sih yang kalian ketahui dengan menggunakan teknik tersebut? Nah, sehingga dia mendapat luarannya. Apakah luaran itu berupa akurasi atau berupa sebuah jawaban yang bisa mengandung atau dihasilkan oleh untuk kebermanfaatan bagi masyarakat misalnya. Nah, dengan adanya gizi buruk ini dampaknya bagaimana? Hasilnya apa? Terus solusinya bagaimana? Nah, setelah itu ada kontribusi ke masyarakat ya. Ini ditentukan di dalam manfaat penelitian. Ya, karena misalnya kalian tadi terakhir saya paparkan adalah masalah pupuk misalnya. Nah, kalau ada konsekuensi dengan pupuk ini bisa diberi ke masyarakat. Terus dapat menghasilkan dan dia sudah panen sekian ton misalnya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kalau menelitinya di siklus bagian pertanian ya. Pertanian misalnya tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Oke, di klasifikasi penelitian itu terdapat 3 model, adanya pendekatan, metode, jenis, kontribusi. Nah, kalau di pendekatan, itu pendekatan penelitian digunakan pada prosesnya. Nah, kalau secara umum ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini yang pendekatan nanti penelitiannya. Nah, kalau metode itu ada klasifikasi berdasarkan metode penelitian pada prosesnya juga. Nah, biasanya ada action research berupa eksperimen, case study, dan survei. Oke, apa perbedaan action research, eksperimen, case study, dan survei? Monggo. Yang sudah menjawab tidak usah lagi. oh ya Pak. Apa perbedaan action research? Action research lah aja. Atau mau bolehlah pilih salah satu action research, eksperimen, case study, dan survei. Oke, ada yang bisa jawab? Kami nggak bisa jawab lagi, Pak. Oke ya, jadi kalau action research, jadi menelitinya itu kan ada penentuan. Kalau yang misalnya dari jurnal penelitian yang pertama kalian baca, terus kalian pahami, nah kalian ubah lagi dari
saran yang diambil misalkan. Nah, dari saran, tujuan saran itu apa sih yang akan ditentukan? Misalnya saya ambil kalau misalnya terbuka di sini penelitiannya, ya sebentar, coba saya cek dulu. Jangan lupa presensi ya, ada di chat. Misalnya lagi ngeload. Oke, sembari terbuka filenya, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, presensinya dipesan dalam panggilan itu, Pak. Iya. Oke, di sini nampak ya. Salah satu contoh misalnya saya ambil urgensi teknologi pendidikan, analisis kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Oke. Sebelum saya. Nah, kalau kalian pahamin di sini dia menjabarkan tentang apa dia? Kok tadi linknya nggak masuk ya? Bentar ya. Link presensi. Tadi ada saya kirim linknya di Google Form. Ya, ini saya kirim. Oke, itu ya. Silakan di confirm di Google Form ya. Di bagian chatting ada Google Form, silahkan diisi. Oke, ini ada salah satu contoh ya, contoh jurnal ya. Nah, contoh jurnalnya seperti ini. Nah, nantinya teman-teman paling tidak sudah bisa membuat sebuah tulisan ya, minimal draft penelitian. Jadi, apakah harus mirip seperti ini, Pak? Tidak. Jadi, harus ditentukan dulu. Draft penelitian itu masih kasarnya, ya. Jadi, masih landasan-landasannya. Kalau kalian dalam hal menulis itu, kira-kira sanggupnya berapa paragraf. Nah, jadi, mulailah membiasakan dalam menulis. Ya. Jadi, mulai membiasakan menulis. Jadi sudah mulai dari sekarang itu sudah bisa cari-cari rujukan penelitiannya. Kalau untuk jurnalnya di mana, Pak? Nah, silakan dicari di bagian di Google Scholar nanti. Nah, cari yang rentang waktunya sekitar 5 tahun ke bawah ya, dari kisaran dari 2022 ya, itu juga boleh. Itu masih ada relevan 2018, 2019, 2020, 2021 ya. Nah, itu masih relevan. Silakan nanti kalian searching. Kira-kira nanti untuk target luaran di akhir pertemuan UAS nanti, karena UASnya nanti ya harus memang sudah bisa menulis ya, membuat sebuah draft proposal atau nanti ada pilihan membuat sebuah jurnal. Tinggal pilih mau jurnal atau proposal penelitian. Nah, kalau yang semester lalu mereka sanggupnya di proposal penelitian. Ya, jadi nanti bisa 9. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau ada tadi eksperimen, misalnya kalau eksperimen itu ya, misalnya kalian akan mencari klasifikasi, ya, misalkan mau mengubah sebuah data misalnya. Nah, itu kalian harus benar-benar eksperimen. Contoh yang paling sederhananya apa lagi? Misalnya eksperimen di dalam
jaringan komputer. Nah, misalnya ada IP address sekian dengan kelas A, kelas B, kelas C, terus mau kalian eksperimenkan dengan kelas A dan kelas D misalnya. Nah, itu boleh sah-sah saja. Dalam hal upaya apa misalnya? Penanganan manajemen bandwidth atau keamanan sebuah pesan, enkripsi dan deskripsi misalnya. Nah, itu boleh saja dalam hal eksperimen. Ya, kalau case studi berarti ada satu kasus, ya, analisisnya berupa satu kasus, kasusnya dijelaskan, dipaparkan. Nah, setelah itu kalau metode survei, nah survei ini yang paling ringan ya, tapi ringannya pun juga harus ada ketentuan baku. Jadi tidak serta-merta orang isi survei udah selesai, enggak ya. Jadi misalnya tentang urgensi keinginan masyarakat di Takengon dalam hal upaya terhadap KTP digital misalnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, diisi surveinya, setelah diisi surveinya tinggal kalian pilih kriterianya tentang apa diisi survei itu. Nah, itu nanti ada metode-metode tersendiri ya untuk bagian survei. Nah, kalau kontribusi itu secara umum ada penelitian dasar, ada yang berupa terapan, explanatory, konfirmatori, deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Ya, itu adalah beberapa jenis kontribusinya. Misalnya kalian sudah meneliti bagian eksperimen, berarti kontribusinya berlandaskan eksperimen juga. Nah, ini ada perbedaan dari jenis terhadap tipe data misalnya. Kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau jenis data ada kuantitatif dan kualitatif, ya. Proses penelitiannya ada berupa deduktif dan induktif. Kalau dia kualitatif, dia induktif saja. Nah, kalau responden atau objek penelitian itu berupa sangat banyak. Nah, kalau dia kualitatif, hanya satu yang dijadikan sebuah objek. Sama seperti tentang pemaparan tadi oleh saudara Halimah, memaparkan tentang bagaimana tentang objek wisata itu dalam keindahan alam. Nah, itu boleh saja jadi objeknya aja, pilih satu objek. Nah, kalau instrumen, berbentuk instrumennya adalah berupa kuesioner dan instrumen lain. Nah, kalau dia kualitatif, peneliti itu sendiri. Untuk tujuan penelitiannya bisa berupa konfirmasi, eksplorasi. Nah, kalau teknik pengujian itu pengujian statistik dan pengujian non statistik. Nah, di sini tadi misalnya tentang survei. Kalau tentang survei itu paling tidak harus ada masuk di bagian statistik. Kalau menggunakan toolsnya menggunakan SPSS ya, SPSS. Terus kalau pengujian non statistik itu bisa saja dengan tools yang sudah kalian buat. Misalnya objek sistem informasinya sudah jadi. Terus kalian teliti kembali, baru diuji di aplikasi tersebut. Nah, kalau statistik ini lebih relevan lagi, jadi sangat banyak tinjauan jawabannya. Misalnya kalian sudah ambil tentang permasalahan objek wisata. Bagaimana sih dalam menanggulangi tidak terjadinya kemacetan selama liburan ketika nanti mau menjelang Hari Raya Idul Fitri misalnya. Nah, ada pengujian statistiknya. Statistiknya berupa apa? Nah, jadi nanti diseluk-beluk di bagian SPSS-nya, di situ boleh kalian tentukan. Kalau nanti boleh kita nanti sembari berjalan dalam pertemuan, nanti saya jelaskan berapa juga tekniknya. Misalnya datanya itu boleh dituliskan dulu, diinput dulu di Excel, setelah itu diimport di SPSS ya. Jadi di situ nanti dapat jawabannya. Boleh kalian dari sekarang nanti sudah mulai cari ide-ide penelitiannya atau judul yang sekiranya bisa bermanfaat buat kalian sendiri. Contoh misalnya judul itu tidak harus yang ini ya, jangan nanti berpikir judul itu kalian harus buat sistem begini-begini, tidak ya. Jadi carikan dulu yang sekiranya kalian sanggup di metodenya. Jangan nanti sudah bagus judulnya, metodenya tidak jalan ya. Itu yang sangat disayangkan. Oke. Next. Nah,
kalau di bagian kuantitatif atau deduktif induktif ya. Kalau deduktifnya terdapat kumpulan teori itu secara umum. Setelah itu menghasilkan suatu konsep, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis dan kesimpulan. Ya, jadi di bagian deduktif itu ada induktifnya yang menguji. Jadi ada kira-kira H1, H0, H2 dan seterusnya. Nah, jadi itu nanti merangkum sebuah hipotesisnya. Nah, kalau induktif di bagian kualitatif diawali dengan pengamatan sebuah terhadap objek penelitian sesuatu yang khusus. Nah, jangan nanti ketika saya suruh buatkan proposal atau draft penelitian, tahu-tahu 37 mahasiswa ini membuat metodenya kualitatif semua. Jangan ya, pilih salah satu gitu metodenya. Kalau memang lebih tepat dia ada perhitungan, itu lebih bagus. Jadi jawabannya itu relevan ya ketika mendapat hasil kesimpulannya dalam membuat sebuah laporannya nanti. Nah, setelah itu menghasilkan sesuatu konsep atau teori baru ya, sesuatu yang sangat umum ini biasanya. Nah, ini untuk bagian kualitatif dan deduktifnya tadi. Nah, ini tadi metode penelitian. Action research ya. Jadi penelitian terapan yang berfokus pada tindakan sosial seperti masalah gender. Nah, ini berarti researchnya itu yang seperti tentang gender atau gizi buruk atau tentang stunting ya. Nah, itu boleh dimuatkan dalam jurnalnya. Nah, kira-kira metode penelitian kalian itu mau kalian kaitkan yang mana di sini? Ada 4 di sini. Boleh action research, berbentuk eksperimen, case study, dan survei. Ya, jangan nanti 37 ini survei semua. Ya, bervariasi. Jadi, dengan adanya bervariasi ini, saya jadi tahu. Jadi, teman-teman nanti ketika mau lulus di semester akhir nanti, kalian sudah paham, oh saya nanti skripsinya tentang ini. Saya menggunakan metode action research. Oh saya sudah tahu tentang seluk-beluk jaringan atau tentang komputasi dalam penerapan artificial intelligence. Kira-kira menggunakan eksperimen misalnya. Terus ada case study misalnya. Nah ini biasanya penekanan pada kasus-kasus yang spesifik ya pada satu rentang waktu. Nah ini biasanya tentang penjabaran seperti yang kita sudah lewati masalah pandemik ya, pandemik COVID. Nah, kira-kira terus ada kejadian lagi kan tahun yang lalu masalah obat sirup. Nah, itu boleh juga tentang obat sirup. Kenapa tiba-tiba terjadi kerentanan gagal ginjal misalnya. Itu boleh. Terus tentang survei. Nah, survei ini sudah mau mendekati hawa-hawanya tentang pemilu misalnya. Apa sih responden masyarakat terhadap pimpinan selanjutnya misalnya. Nah, itu boleh. Nanti dari teman-teman ya dari 27 peserta ini, 37 peserta ini, kalian pilih. Ada action research, eksperimen, case study dan survei. Nah, apa sih ada jenis kontribusinya? Yang pertama ada deskripsi, eksperimen, korelasi, ya, kualitatif, kuantitatif, ya, terus terapan dan murni. Nah, ini jenis kontribusinya. Kontribusinya misalnya berupa kualitatif. Nah, boleh digabungkan dengan kuantitatif juga. Jadi sangat relevan ya. Ketika sudah mendapatkan sebuah jawaban, nanti kira-kira saya mau untuk meneliti tentang masalah gender misalnya. Dalam masalah gender terhadap perempuan yang sukses di bidang teknologi misalnya atau di bidang perpolitikan misalnya. Nah, itu boleh sah saja. Nah, jadi ada hasilnya. Oke. Setelah itu kita masuk di bagian disiplin ilmu komputing dan jenis penelitian yang digunakan. Oke ya, ini computer science. Ini kira-kira rujukannya kalau nanti penelitiannya berbau dengan iptek misalnya ya. Computer engineering.
Nah, kalau dia ada basicalnya computer engineering, berarti fokusnya pengembangan sistem yang terintegrasi, adanya software dan hardware. Nah, setelah itu ada information system, menganalisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Nah, ini larinya ke bidang sistem analis. Jadi kalian ketika tamat nanti ya, suatu saat kalau kalian sama-sama masuknya sama-sama bareng, tamatnya pun harus bareng gitu. Jangan setengah-setengah ya, tahu-tahu nggak aktif. Nah, nanti kalian sudah pilih minat bakat kalian itu di mana. Ketahuannya di sini. Oh, sukanya di computer engineering. Oh, jadi teman saya suka di sistem analis. Satunya lagi computer science. Satunya lagi network engineer dan software engineer. Jadi kelima kriteria ini sangat berpangku dia. Ya, jadi misalnya seperti tadi computer engineering dan information system. Terus kalau computer science membahas apa? Konsep computing dan pengembangan software. Nah, ini tidak jauh dengan adanya matematika. Ya, jadi jangan lari ya. Orang IT biasanya semua kelima ini pasti ada matematikanya. Sama seperti saya ambil contoh manajemen bandwidth, itu juga ada matematikanya. Ya, jadi jangan terus takut, oh saya Pak takut dengan ngambil analisis ini gitu. Ya. Setelah itu information technology atau IT, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT. Yaitu berfokus di network engineer. Jadi kalau kalian lihat di loker-loker yang sekarang, itu pasti yang dicari misalnya apa? Ada, kamu keahliannya apa? Oh, computer engineer. Oh, kamu keahliannya sistem analis. Oh, satunya lagi computer scientist. Satunya lagi network engineer dan software engineer. Nah, ini pengembangan software dan pengelolaan tahapan SDLC. Ya, software dan hardware-nya. Nah, jadi kira-kira nanti ya di bagian teknik informatika, bidang bakat kalian itu harus sudah terpenuhi. Oh, kalian nanti di akhirnya kalian sukanya apa? Computer engineer, ya kan? Oh, sukanya sistem analis. Oh, computer science. Nah, apa sih perbedaan dari perpaduan antara information system dan computer science? Yang ini seling kira-kira mungkin teman-teman kadang yang baru tahu atau yang mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi information system itu ada IS dan IT, information technology, dan computer science itu adalah computer science, computer engineer, dan software engineer. Nah, kalau di IS, aspek manajemen organisasi dan pemanfaatan metode computing. Nah, kalau di computer science berfokus aspek teknis dari metode computingnya. Jadi, misalnya kalian suka dengan MATLAB, ya udah kalian sama saya ambil contoh seperti back end dan front end. Ya, sebuah website itu ada back end dan front end. Nah, kalian bekerjanya mau yang di bagian mana? IS, IT, atau di CS-nya. Nah, kalau bagian teknis ini bagian belakangnya. Ya, kalau information system ini sudah bagian depan. Tapi memang harus paham adanya manajemen, bagaimana mengelola suatu perusahaan dengan adanya teknologi misalnya, atau pembaruan dengan teknologi informasi dengan 4.0 misalnya. Ya, seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Nah, jadi apa-apa semua dengan menggunakan klik, dengan menggunakan satu platform. Ya, contoh kalian mau belanja, tinggal klik Shopee, Tokopedia, atau bahkan yang lainnya. Kalian mau beli voucher game, tinggal pilih tanpa harus ribet, ada aplikasi tersendiri, ya kan? Kalian mau ngisi top up OVO, GoPay, nah, tinggal pilih sesuai. Yang penting apa sekarang? Ada yang bisa jawab nggak? Ini nilainya sangat tinggi sedikit nih. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Ada, Pak. Ah, siapa? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Apa pertanyaan? Berarti kan kamu nggak paham nih. Paham, Pak. Tadi aku dengerin loh, Pak. Nah, Makanya sekarang ini kan kita sudah didominasi dengan teknologi secara tidak langsung kan? ya, Pak. Ya kan? Di dalam satu platform kita bisa melakukan hal apapun itu.
ya. Bisa klik ini, mau beli Shopee nanti COD, ya udah tinggal nyampe barangnya, tinggal lihat-lihat gambar, udah selesai. Terus tinggal melakukan transaksi. Intinya di dalam satu aplikasi itu kita harus butuh apa berarti? Butuh pemahaman Pak. Kalau asal paham aja, misal cekok di Shopee, di TikTok gitu Pak, paham cara-caranya gitu. Misal mau cara COD, transfer bank, asal kita paham, kita bakal bisa nggunain aplikasi itu Pak. Ya, berarti yang sekarang intinya apa yang harus kita sediakan? Uang Pak, Uang apa? paket internet Pak. Uang apa? Boleh uang yang imane itu terus atau yang ada di rekening kita sendiri gitu Pak. Terus kalau mau COD ya perluin uang cash gitu Pak. Oke, terus yang lain apa? Tadi paket internet, terus Yuli? Terutama paket internet, Pak. Kalau nggak ada pakai internet, gimana kita mencari tahu informasi dari Google maupun dari aplikasi tersebut, Pak. Oke, dah dua. Terus Yuli tadi apa? Mau jawab? Uang digital, Pak. Oke. Jadi kan kalau misalnya kayak Dana tuh kan udah tersedia gitu, Pak. Kita udah ada uang kita di situ kan, Pak. Jadi kalau kita mau check out apapun kan udah ada via Dana kayak gitu. Uang digital intinya, Pak. Iya, berarti intinya uang digital kan. Jadi mau apapun transaksi mau bagaimanapun, kalau kita nggak ada pakai internet kan intinya harus ada uang dulu kan, baru beli paket kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi tanpa kita sadari, intinya kemana-mana memang harus ada uangnya dulu. Ya, jadi uangnya itu sudah berbentuk digital. Nah, jadi sembari saya ingatkan, ya jangan salah gunakan ya aplikasi yang sudah kalian simpan di platform itu seperti M-Banking, itu sangat krusial ya. Itu sangat krusial yang harus betul-betul kalian jaga privasinya dan privasi data diri kalian. Jangan nanti dipinjam HP-nya, tahu-tahu rupanya dia udah transaksi. Nah, itu perlu kalian jaga dan jangan sampai hilang ya. Biasanya kalau anak-anak cewek ini udah bawa dua platform itu tahu-tahu hilang, tahu-tahu taruh di sepeda motor di jok. Nah, jangan pernah. Nah, itu sangat membahayakan bagi diri kalian ya. Jadi apapun itu, segala sesuatu yang dalam teknologi yang sekarang intinya memang harus ada uang digital. Jadi mau transaksi apapun dengan yang sangat urgent sekalipun memang harus digunakan transaksi digital. Oke ya, tadi 3 orang sudah jawab, tadi Halimah sudah. Terus satu siapa nih? Putri apa namanya ini? Putri Salsabila. Putri Salsabila. Satu lagi? Yuliana Pak. Yuliana. Oke. Sip. Berarti sudah mulai paham ya, agak antusias ini. Kira-kira yang penting mau membaca ya, jangan nggak baca nanti. Oke. Nah, information system versus computer science ya. Jadi kalau fieldnya information system terdapat kontennya itu berupa manajemen ya, aspek manajemen, terus case study dan survei. Terus kalau untuk penelitiannya itu ada analisis yang berupa aplikasi, boleh menggunakan computing method, metodologi, computing dan information technology. Hasilnya analisis metodenya berupa information system teori ya. Jadi keluarannya berupa berbentuk teori. Nggak nampak ya terser ya?
Oke, maaf ya, jadi nggak lihat tadi habis waktunya. Ternyata sudah dibatasi ya di Google Meet ini. Biasanya bisa lebih 1 atau 2 jam ini sebenarnya kalau di Ya, Google Pak. Meet. Oke ya, kita lanjut tidak apa-apa. Nah, ini ada beberapa teori, nanti bisa saya kirimkan filenya. Teori-teori dari originalitas penelitian. Misalnya originalitas penelitian yaitu memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Ada juga model penelitian yang kontribusinya ada pada metode itu sendiri, ya. Misalnya metodenya mau diutak-atik kembali. Nah, mungkin dari teman-teman sekarang ada yang bisa jenius, oh tahu-tahu ini saya tidak setuju dengan metode ini. Nah, saya mau merubahnya. Nah, itu boleh, itu malah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau belum sampai ke tahap itu, ya jangan dipaksakan. Ya, tentukan paling tidak paham dengan metode-metode yang sudah pernah diajarkan. Misalnya dalam mengambil suatu tindakan permasalahan pada sistem misalnya. Nah, kalau dalam menganalisis sebuah jaringan atau tentang sistem pendukung keputusan maupun sistem pakar. Nah, ada originalitas pada masalah, yaitu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Ini hampir sama. Terus model penelitiannya itu ada berupa kontribusi dan penemuan, ya. Jadi ada penemuan pembaruan yang baru, ya, bisa berupa dengan inovasi. Misalnya kalau dulu kalau dalam pendidikan misalnya, media pembelajarannya menggunakan atribut animasi flash misalnya. Sekarang atributnya sudah diganti dengan full mobile, versi mobile, atau tinggal diunduh atau di-download di Google Play Store. Nah, itu misalnya dengan pembaruan yang terbaru kalau secara teknis. Nah, ini baru masuk ke kasus. Jadi untuk contoh kontribusi pada metode misalnya. Judulnya penerapan algoritma genetika
berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di Bendungan Pandanaran misalnya. Nah, metodenya adalah algoritma genetika berbasis model XYZ. Nah, jadi dia metodenya berbasis model. Ya, penekanannya menggunakan algoritma genetika. Masalahnya apa? Masalahnya tentang penentuan desain bendungan. Ya, jadi ini contoh kontribusi pada sebuah metode kalau kita mau buat judul laporan misalnya atau karya ilmiah. Nah, yang tadi berupa kontribusi terhadap metode. Nah, kalau ini berupa kepada masalah. Ya. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam di Bendungan Pandanaran. Metodenya apa? Menggunakan algoritma genetika. Masalahnya penentuan desain bendungan dengan 3 parameter. Jadi langsung disebutkan adanya kebanyakan peneliti menggunakan 2 parameter. Nah, langsung terus ada 3 parameter. Parameter pertama adalah berupa tinggi, lebar, dan dalamnya. Nah, jadi dia menggunakan 3 parameter. Ini yang kontribusi pada masalah. Jadi sudah mulai dipahami ya. Jadi kira-kira nanti kontribusinya bisa berupa dengan metode, bisa juga berupa dengan masalah. Nah, kalau digabungkan bagaimana, Pak? Nah, kalau digabungkan kontribusi, masalah, dan metode. Penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam di Bendungan Pandanaran. Nah, metodenya menggunakan algoritma genetika berbasis model XYZ. Masalahnya penentuan desain bendungan dengan 3 parameter. Nah, ini sudah kompleks ya. Boleh nanti, Pak, kalau saya cuman bisanya di metode, ya udah, boleh silakan diganti. Nah, dengan metode saja. Pak, saya sukanya di masalah, ya udah, boleh. Pak, saya sukanya yang dua-duanya. Nah, jadi kalau kontribusi dengan masalah dan metode, jadi ada berupa model dan desainnya itu menentukan langsung parameter. Jadi langsung ke parameternya, ya, disebutkan parameternya. Nah, kalau tanpa kontribusi bagaimana? Nah, ini tadi, select. Nah, tadi. Oke. Contoh tanpa kontribusi. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta. Terus, penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Surabaya. Kalau saya ganti di Takengon boleh nggak? Gimana teman-teman? Kalau misalnya saya ganti tempatnya di Takengon misalnya. Ini kan contoh tanpa kontribusi. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta. Terus ada juga penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Surabaya. Boleh nggak kalau saya ganti yang lain misalnya? Boleh, Pak. Boleh. Kira-kira bagaimana kalau diubah? Jadinya penentuan desain bendungan di Takengon. Tuh. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Takengon. Oke. Kalau misalnya saya ganti desain bendungannya boleh nggak? Bisa juga. Nah, apa contohnya? Misalnya saya ambil contoh penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain PLTA Pesangan di Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah. Ya. Jadi itu kalau contoh tanpa kontribusi, ya. Nah, jadi kira-kira mana yang menarik? Yang lebih tertantangnya di mana? Tanpa kontribusi atau dengan kontribusi? Nah, jadi saya harapkan minimal nanti ada kontribusi dan masalah, ya. Jadi ada penentuan masalahnya juga. Oke, next.
Nah, ini misalnya salah satu kontribusi penelitian. Jadi ada berapa alurnya ya. Jadi yang tentunya pertama kita sudah banyak nih pengetahuannya. Nah, jadi ada pengetahuan yang luas. Setelah itu kita pahamin lebih kecil ya. Jadi ada pemahaman yang kita tahu dari penentuannya itu di dalam ruang lingkup seperti ini. Ini ilustrasinya ya. Nah, yang kita pelajari dan kita kembangkan apa? Nah, ini yang berbentuk kecil ini. Nah, ini baru sedikitnya gitu. Nah, kalau kontribusinya, ya udah tinggal kita tambahkan. Ini loh, cuman berbentuk beberapa titik ini saja yang menjadi kontribusinya. Ini kan katakan sudah pengetahuan yang sudah ada, ya. Jadi pengetahuan yang sudah ada. Setelah itu ada beberapa pengetahuan yang selanjutnya itu yang sudah diarsip seperti ini. Nah, yang kita pelajari itu masih sekecilnya ini, ya. Jadi belum luas. Nah, apa sih kontribusi kita supaya bisa melekat ke untuk keseluruhannya? Ya kita tambahkan. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini gitu. Ada kontribusi pengetahuannya. Nah, misalnya kontribusi penelitian untuk logika Fuzzy misalnya dengan metode Sugeno. Ada metode Mamdani dan ada metode Mamdani yang direvisi dengan algoritma XYZ. Nah, misalnya kalian udah gunakan logika Fuzzy di seputaran ini. Setelah itu diterapkan di metode Sugeno, ya. Jadi ada metode Sugeno-nya di sini. Nah, setelah itu ada metode Mamdani-nya. Ya udah tinggal kalian tambah. Nah, apa sih yang untuk menjadi rujukan kalian pilih ini? Ini kan ada keseluruhan ya. Ada metode Sugeno, metode Mamdani, Tsukamoto, Mamdani yang direvisi menggunakan algoritma. Jadi ini adalah tambahannya. Nah, ada kontribusi penelitian dengan SPM atau Support Vector Machine. Oke, ini siapa yang baru bergabung? Oke. Jadi di dalam SPM juga seperti itu ya. Ada beberapa problem atau permasalahan yang harus ditambahkan ya. Itu ada parameter seleksi menggunakan IQ, parameter seleksi dengan PSO ya. Jadi ada penentuannya metodenya dengan IQ, ada PSO juga. Terus ada parameter untuk seleksinya menggunakan GA ya. Nah, sehingga didapatkan pembaruan hasil yang akan dicapai menggunakan support vector machine atau SVM. Nah, ini yang menjadi landasan utama ya. Komparasi penelitian S1, S2 dan S3. Kalau di jenjang S1 itu berupa skripsi atau tugas akhir. Jenis penelitiannya berupa deskriptif, korelasi. Terus untuk tujuannya bisa dikatakan dengan terapan atau pengujian teori itu sendiri. Kontribusinya berupa implementasi dan pengembangan. Targetnya domestic conference. Biasanya domestic conference ini, misalnya kalau di kampus, misalnya di kampus tetangga, misalnya di Muslim sedang ada acara apa istilahnya call of paper, ya, jurnal untuk teknik informatika misalnya. Target publikasinya di domestik biasanya. Ada yang sudah S1 itu target publikasinya di ranah internasional ya, yang sudah tertranslate ke bahasa Inggris semuanya. Nah, terus kalau perbedaan di S2 yaitu adanya eksperimen, ini hampir sama dengan S3 ya. Nah, kalau di S2 itu terapan pengujian teori, pengembangan teori. Jadi di S1 itu betul-betul yang misalnya yang tadi saya katakan, kalian membuat ada keahlian kalian sistem di sistem pakar. Kalian bikin sendiri. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Sesuai nggak analisis yang dicapai itu dengan program yang kalian buat. Nah, jadi terdapat adanya implementasi dan pengembangan. Ya. Kalau di S2 itu ada terapan pengujian teori dan pengembangan teori. Jadi saya ambil metodenya dari si A, terus kita samakan persepsinya. Benar nggak ini ketika diuji menggunakan teori tersebut? Nah, itu kalau di S2. Jadi di S2 itu tidak berpikir lagi, oh harus buat program, oh harus ini. Tidak ya. Jadi misalnya program itu, kalau kita punya keahlian sendiri, ya udah kita bikin program sendiri. Sudah bikin program sendiri, kita uji. Uji teori itu dan analisis kita. Sehingga mendapat hasil luaran yang
kita butuhkan. Apakah berupa akurasi, nilai yang tertinggi atau nilai yang terendah. Terus ada improvement ya. Jadi kontribusinya itu bisa berskala internasional dan nasional juga. Nah, tapi di S2 sudah dibekukan sekarang untuk menjadi international conference. Jadi kalau ada call of paper misalnya tentang jurnal-jurnal yang mau kita publikasi terus mau kita presentasikan di hadapan beberapa peserta dari kampus yang lain. Nah, itu ya dinamakan conference. Nah, kalau di S3, nah ini udah lebih spesifik di bidangnya masing-masing. Jadi mungkin ada pengembangan teori maupun penemuan teori baru, ya. Berupa berbentuk inovasi kah? Nah, misalnya tentang jaringan, terus jaringan ini mau kita handle supaya lebih bagus lagi kerentanan dari misalnya dari ranah cuaca misalnya. Dia sudah menciptakan sesuatu. Sama seperti pengembangan 3G dan 4G. Kalau di negara berkembang sekarang negara maju sudah mengeksploitasi menjadi 5G ya. Jadi sosial masyarakatnya sudah mau tidak mau sudah menggunakan 5G. Ya, jadi semua terintegrasi kalau yang mungkin teman-teman yang sudah merasakan sekarang Internet of Things ya. Jadi itu pengembangan luaran yang terbaru sekarang. Nah, ini komparasi penelitian D3, S1 dan S2 tadi. Kalau D3 itu pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh. Nah, ini contoh. Nah, ada pernah berpikir nggak seperti ini kalau nanti kalian bikin judul? Kalau masih ada judulnya seperti ini, misalnya kan ini kalian satu. Pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh. Nah, ini udah D3 ya. Kalau S1, paling tidak sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Karakternya apa? Menguji teori, ada software yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat. Nah, boleh kalian kembangin. Jadi minimal nanti teman-teman kalau cari judul itu seperti ini ya. Nah, jangan lagi seperti ini. Nah, itu kalau nampak seperti ini itu berarti masih D3 ya. Nah, kalau selevel S1 sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Nah, atau misalnya sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga emas misalnya. Dalam rentang waktu emas sekarang lagi betul-betul tidak stabil. Kenapa tidak stabilnya? Kita cek harga emasnya kenapa. Lagi tinggi, lagi turun. Nah, itu berapa harga emas sekarang? Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kalau ini udah selevel S2 biasanya penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Nah, karakternya apa? Mengembangkan teori, perbaikan metode, ada kontribusinya ya. Jadi ada kontribusinya. Nah, ini penentuan kira-kira sejauh apa yang sudah kalian pahami ya untuk dalam hal penelitian ini. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kita akhiri paling sekitar jam-jam 11.30 ya. Udah absensi semua ya tadi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira dari pertemuan pertama ini. Nah, kira-kira apa sih yang mau dijadikan dalam penelitiannya ya. Jadi nanti sudah tahu ya. Jadi jangan mengacu judulnya seperti ini nanti yang saya jumpai. Ya, misalnya saya judulnya pengembangan sistem informasi untuk apa nih. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau di S1 paling tidak selevelnya sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Nah, paling tidak ada metode atau pembaruan masalah. Ya. Jadi jangan lagi penekanannya tentang pengembangan. Nah, itu masih ke ranah D3. Jadi dari sekarang
sudah mulai paham ya kira-kira rujukannya mau ke arah apa. Untuk materinya bisa kami minta nanti, Pak. Bisa, nanti tinggal saya share ke kamu. Pak. Oke ya. Ini nanti ada tugas di slide terakhir itu ya, nanti tinggal saya share ya. Iya, Pak. Oke, silahkan di on cam kan dulu semua. Mau saya screenshot. Ya, yang senyum, yang rapi gitu ya. Nah, senyum. Biar lagi bulan puasa itu nggak apa-apa kok. Semangat. Saya di kebun ini tapi Pak. Hah? Gimana? Saya di kebun ini tapi Pak. Lagi ngutip kopi. Ya di kebun kan nggak masalah, itu lebih menarik itu kalau di kebun kan. Iya Pak. Bagus jaringan di sana berarti? Ada Pak, putus-putus kadang kalau ke tempat ini enggak Pak. Oke ya, terima kasih lah. Oke ya, udah siap ya. 1, 2, senyum yang bagus ya, senyum Pepsodent ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih ya waktunya. Nanti saya sharekan filenya. Tinggal kalian kerjakan tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.